Kita lanjut dengan nomor tampil 35 atas nama Haikal Aki Azizi dari SD Yapis Biak dengan judul cerita Frans Kaisepo Sejarah Pejuang Seorang Biak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Haikal Aki Azizi dari SD Yapis 1 Biak kelas 6. Kali ini saya akan bercerita tentang kisah seorang pahlawan yang berasal dari Biak, Papua. Siapa namanya? Ya, beliau bernama Frans Kaisepo. Ketika nama pahlawan disebut, kita semua pasti akan tertuju kepada bayangan orang-orang yang telah mendahului kita. Mereka gugur karena menggapai tujuan dan cita-cita. Salah satunya adalah pahlawan kebanggaan kita semua, Frans Kaisepo. Lahir di Wardo pada tanggal 10 Oktober 1921 di Biak, Papua. Frans Kaisepo terlahir dari pasangan yang bernama Albert Kaisepo dan juga Albertina Maker. Frans Kaisepo tumbuh menjadi pemuda tangguh dan pemberani. Albert, ayah Frans Kaisepo, adalah seorang yang pandai besi dan menjadi kepala suku apabila terjadi peperangan. Namun, pada 1 hingga 2 tahun usianya, Frans Kaisepo mendapatkan kenyataan ibunya meninggal dunia. Karena wafatnya ibu Frans Kaisepo ini membuat Frans Kaisepo bersama ayah Frans Kaisepo mendapatkan kehidupan yang cantik. Namun akhirnya Frans Kaisepo berhasil menamatkan seluruh jenjang pendidikannya dan menjadi kepala sekolah di sekolah rakyat. Saat itu juga pecahlah Perang Pasifik yang membuat pegawai Belanda ditawan Jepang dibawa ke Manokwari. Nasib baik masih menyertai beliau karena beliau diangkat menjadi mandor di perusahaan kapas milik Jepang di Manokwari. Frans Kaisepo juga bersama rekan-rekannya melakukan upacara pengibaran bendera merah putih pada tanggal 31 Agustus 1945 dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia pertama di tanah Papua di kediaman Lukas Rumbekwan, Bosnik Timur Biak. Frans Kaisepo bersama rekan-rekannya membuat PIM yang artinya Partai Indonesia Merdeka. Mereka membuat partai PIM ini karena mereka ingin melakukan rencana-rencana pemberontakan kepada pemerintah Hindia Belanda. Namun selalu saja rencana itu tercium oleh pemerintah Hindia Belanda. Dan akhirnya Lukas Rumkoren pergi ke kampung halaman Frans Kaisepo untuk melakukan rencana pemberontakan. Namun lagi-lagi rencana itu selalu tercium oleh pemerintah Hindia Belanda. Dan akhirnya Lukas Rumkoren dimasukkan ke dalam penjara. Saat itu juga terbentuklah konferensi Malino yang tidak boleh dihadiri oleh Frans Kaisepo. Namun dengan tekad yang kuat, Frans Kaisepo berhasil ke konferensi Malino dengan selamat. Karena kehadiran Frans Kaisepo ini membuat pemerintah Hindia Belanda menjadi kecewa karena rencana mereka untuk memisahkan Irian Barat dari wilayah Indonesia menjadi terhambat. Karena itu Frans Kaisepo menjadi sangatlah marah. Karena Irian Barat tidak akan mau dan tidak akan mungkin mau dipisahkan dari wilayah Indonesia.
Karena itu Frans Kaisiepo dilempar ke pedalaman Papua. Setelah keluar dari tahanan politik juga, Frans Kaisiepo bersama rekan-rekannya membentuk Trikora, yang artinya 3 Komando Rakyat. Frans Kaisiepo juga diangkat menjadi Gubernur Irian Barat. Namun perjalanan hidup Frans Kaisiepo sudahlah berakhir karena beliau menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 10 April 1979 pada usia 58 tahun. Jenazahnya dimakamkan di Makam Pahlawan, di Taman Makam Pahlawan. Namun demikian, namanya tetap dikenang oleh seluruh rakyat Indonesia, khususnya kami, masyarakat Papua. Aku bangga pahlawanku, Frans Kaisiepo. Keringatku, perjuanganku, tidak ada yang bisa beri balasan. Mungkin segitu saja ya teman-teman yang bisa saya ceritakan. Hidup pahlawanku, hidup Frans Kaisiepo, membangun Papua oleh anak Papua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih